Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TV. Kembali lagi di Kabar TV dengan judul Umat Butuh Lebih Sekedar dari Sekedar Toilet Syar'i. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan pandangan terkait berbagai aspek kehidupan termasuk fasilitas publik. Terkait beberapa jenis kloset dan urinawar di mal dan hotel. MUI mengungkapkan bahwa desain atau penggunaan fasilitas tersebut banyak yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Karena itu, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Kiai Haji Muiz Ali meminta kepada pemerintah maupun pengelola mal dan hotel untuk mengganti kloset dan urinawar yang tidak ramah fikih. Mengapa belum ada regulasi pemerintah yang mengatur fasilitas toilet ramah syariah di ruang publik? Apa langkah konkret pemerintah untuk menjadikan toilet di fasilitas umum lebih sesuai dengan prinsip syariah? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Pak Anggris Mono, pengamat sosial ekonomi TV. Ya. Selamat siang Pak Anggris. Selamat siang, Mas Haikal. Siap. Ya. Jadi begini Pak, mengapa belum ada regulasi pemerintah yang mengatur fasilitas toilet ramah syariah di ruang publik? Oke, baik. Terima kasih, Mas. Jadi memang sampai saat ini ya, itu belum ada regulasi dari pemerintah yang itu memang secara khusus ya dan secara jelas mengatur eh, terkait hal ini gitu. Nah, ini mungkin ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya ya. Yang pertama bisa jadi karena memang pemerintah ini masih berfokus pada penetapan standar-standar umum saja gitu ya. Ya, terkait dengan keberadaan toilet di beberapa ruang publik ya. Jadi standar-standar umum misalnya mengenai kebersihan gitu ya, aksesibilitas gitu, kemudian ketersediaan gitu, yang di mana ini masih dianggap lebih prioritas bagi pemerintah ya karena ini mencakup kebutuhan dasar ya untuk masyarakat gitu. Dan ini juga mungkin yang faktor berikutnya karena ini belum dianggap sebagai isu krusial ya kalau kita lihat hari ini. Ya, dibandingkan dengan isu-isu yang lain yang hari ini ada di sekitar kita ya, seperti isu-isu mengenai kemiskinan, isu pendidikan, isu kesehatan, dan isu ekonomi ya. Padahal sebetulnya kita ketahui ya bahwa toilet ramah syariah itu punya beberapa kepentingan ya bagi kita umat Islam ya, terutama dalam hal eh, menjaga kesucian dan kenyamanan umat Muslim ya dalam beribadah ya. Sehingga toilet yang ramah syariah itu bukan hanya sekedar fasilitas tambahan harusnya, tapi di mana di situ memiliki peran penting ya, yang itu bisa membantu umat Islam supaya dia bisa memenuhi tuntutan agamanya. Ya, seperti itu mungkin, Mas. Oh, oke, baik. Kemudian, apakah hotel di Indonesia sudah sepenuhnya memenuhi standar kebersihan dan fasilitas untuk bersuci, Pak? Iya, kebetulan tadi pagi juga saya barusan ada acara ya dari salah satu hotel di kota Jogja dan itu ya kalau kita lihat ya memang mungkin kondisinya itu sama ya dengan beberapa hotel yang ada di Indonesia lainnya gitu. Jadi meskipun banyak hotel di Indonesia itu mungkin dia secara standar kebersihannya itu mungkin sudah ya. Tapi pemenuhan standar kebersihan dan fasilitas bersuci ya terutama yang sesuai dengan syariat Islam itu belum kelihatan ya, belum optimal ya. Seperti tadi salah satu hotel yang saya kunjungi ya. Kita juga menjumpai di beberapa tempat ya, misalnya di hotel-hotel berbintang yang lain, di dalam toiletnya itu kita hanya kadang-kadang melihat hanya ada tisu aja gitu ya. Jadi kalau eh, apa keran air itu nggak ada ya. Atau di urinoir tadi ya, yang dimana di situ tidak ada eh, sekat pembatas ya. Ya, jadi biasanya kan harusnya ada sekat pembatas ya yang dari akrilik itu ya. Nah itu banyak yang belum ada ya. Sehingga kalau modelnya seperti ini malah potensinya malah bisa menyebabkan
najis itu terkena ke pakaian ya gitu. Dan eh, dengan apa namanya meningkatnya kesadaran ya akan kebutuhan ini ya tentu saja kita sangat mengharapkan ya hotel-hotel di Indonesia khususnya itu bisa terus untuk meningkatkan standar kebersihannya ya serta kemudian dia juga bisa menyediakan fasilitas bersuci yang lebih baik lagi. Saya kira seperti itu. Oke. Kemudian, apakah kurangnya perhatian pada fasilitas bersuci ini mencerminkan rendahnya prioritas pemerintah terhadap kesejahteraan umat Islam? Iya, eh, jadi meskipun kalau kita lihat penyediaan fasilitas bersuci ya itu sebenarnya ya jadi tanggung jawab pemerintah iya ya tapi itu eh, juga harusnya juga menjadi tanggung jawab pengelola gedung ya atau pemilik fasilitas ya. Tapi kalau kita lihat sampai dengan hari ini yang tadi kita belum menjumpai ya aturan dari pemerintah. Sehingga ini kemudian menunjukkan bahwa kurangnya perhatian dari pemerintah ya terkait dengan fasilitas bersuci ya ataupun fasilitas kebersihan yang ada di sarana publik ya. Dan ini bisa menjadi indikasi bagi kita ya bahwa ini memang isu ini belum menjadi prioritas utama bagi pemerintah ya. Sehingga ini mencerminkan eh, rendahnya prioritas terhadap kesejahteraan umat secara keseluruhan ya. Pada kebutuhan umat akan fasilitas yang fasilitas untuk bersuci yang sesuai dengan syariah itu sangat penting ya, seperti itu. Oke. Kemudian, apakah harus ada inovasi desain toilet yang bisa meminimalkan percikan najis sekaligus ramah lingkungan? Ya, saya menilai inovasi ini penting ya dan perlu didorong. Karena ada eh, beberapa aspek yang terkait ya. Misalnya yang pertama aspek agama ya, terutama bagi umat Islam pada khususnya ya, bahwa menjaga kebersihan dan kesucian ya dari najis itu adalah hal yang sangat penting ya. Sehingga desain toilet yang meminimalkan adanya percikan najis itu akan sangat membantu harusnya ya. Kemudian aspek kesehatan ya, di mana percikan air dari tadi ya percikan air dari toilet itu sebenarnya bisa menjadi media penyebaran kuman ya bakteri yang ini akan merugikan kesehatan ya. Sehingga desain yang tepat ini bisa mencegah harusnya ya. Kemudian selain itu ada dari aspek lingkungan ya, bahwa toilet yang ramah lingkungan ya atau yang sesuai dengan standar syariah tadi itu bisa membantu upaya dalam penghematan air ya. Bisa juga mengurangi pencemaran ya. Serta nantinya bisa menjaga kelestarian lingkungan ya pada skup yang lebih besar seperti itu. Kemudian ini Pak, apakah pelaku bisnis seperti pengelola hotel dan rest area harus dilibatkan dalam kampanye toilet bersih dan sesuai syariah? Ya kalau eh, kita apa namanya melihat ya bahwa pelaku bisnis seperti pengelola hotel, pengelola mall, ataupun pengelola rest area ya, tentu saja mereka ini penting untuk dilibatkan ya. Dan ini adalah sebuah langkah yang sangat penting ya, langkah strategis ya. Karena apa? Karena mereka itu yang kemudian sebagai pihak yang menyediakan fasilitas gitu. Jadi keterlibatan mereka ini sangat penting ya dalam memastikan ketersediaan adanya toilet yang bersih yang sesuai dengan syariah. Dan pesan ini akan lebih efektif ya jika langsung kemudian menyasar pada mereka sebagai penyedia fasilitas ini ya. Sehingga mereka bisa langsung untuk melakukan perubahan ya. Kalau misalnya tadi belum ya, maka dia bisa lakukan perubahan ya pada toilet-toilet yang mereka apa namanya? Mereka tangani ya.
Dan dengan mereka dilibatkan di dalam upaya ini, ya maka pelaku bisnis itu akan lebih sadar ya, lebih menyadari ya bahwa memang keberadaan toilet yang bersih dan toilet yang sesuai dengan syariah ini penting ya, baik dari sisi agama ya, kesehatan ataupun lingkungan ya, ataupun kepuasan pelanggan juga ya. Sehingga pada akhirnya hal ini bisa menciptakan nantinya ya harapannya bisa menciptakan sebuah standar ya dan sebuah panduan ya terkait dengan keberadaan toilet bersih yang itu sesuai dengan syariah. Demikian. Oh, oke. Baik, Pak. Jadi kesimpulannya yang bisa saya ambil dari eh, beberapa pertanyaan tadi ya, yang pertama belum adanya regulasi secara khusus dari pemerintah. Beberapa faktor juga karena masih berpatok pada standar umum mengenai kebersihan kan. Kemudian hal ini juga masih belum dianggap sebagai isu yang krusial, padahal ini sangat penting karena Penting. menyangkut kebersihan ketika umat Islam hendak melaksanakan ibadah, begitu nggih? Ya, betul. Secara standar kebersihan juga secara umum sudah tercukupi, sedangkan yang benar-benar sesuai dengan syariat itu masih kurang. Seperti seperti kasusnya ada yang ada sekatnya atau cuma sekedar tisu disediakannya begitu kan. Ya, Nah, tentunya hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan menjadi tanggung jawab penyedia fasilitas nih. Karena belum adanya kebijakan ini juga bentuk dari belum adanya prioritas pemerintah tentang masalah toilet syariah ini. Nih. betul. Kemudian masalah inovasi. Inovasi juga penting dan harus dikembangkan nih. Desain toilet yang meminimalkan percikan najis tentu akan sangat membantu karena menjaga tetap suci, juga bisa menghindarkan diri dari kuman. Kemudian hal yang berikutnya bisa saya tangkap adalah pelaku bisnis atau rest area penting untuk dilibatkan karena mereka sebagai penyedia fasilitas memiliki peran yang sangat strategis karena memastikan adanya fasilitas toilet yang sesuai syariat. Begitu nggih. Iya, betul. Amin. Nggih. Baik, jazakallahu khairan Pak Anggris Mano atas ilmu dan penjelasannya semoga bermanfaat buat kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Pemirsa channel TV, cukup sekian kabar TV kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya Muhammad Firdaus Haikal selaku host undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.